Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Bapak Ibu Guru SDN Marunda 03. Pertama-tama saya hormati Ibu Kepala Sekolah SDN Marunda 03, terus Wakasek Bidang Kurikulum dan Wakasek Bidang Siswaan, serta Ketua Komber Martito SDN Marunda 03. Alhamdulillah di siang hari ini kita masih bisa dipertemukan dengan materi komber selanjutnya yang berjudul kebugaran jasmani yang akan dibawakan oleh Bapak kita, Bapak Kurniawan Wijaya SPB. Sebelum mulainya acara komber pada siang hari ini, ada baiknya kita membaca doa agar dilancarkan segala urusannya, dilancarkan kombernya dari awal sampai akhir. Mungkin bisa dibantu berdoa sama Pak Said. Terima kasih untuk Pak Said atas doanya. Baik Bapak Ibu, langsung saja kita masuk ke materi komber pada siang hari ini yang akan dibawakan oleh Pak Kurniawan Wijaya. Untuk waktunya dan tempatnya dipersilakan. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Ibu Kepala Sekolah SDN Marunda 03, Ibu Umi Roma SAG. Yang saya hormati Ibu Wakil Kepala Sekolah, Ibu Rizka Tria Putri, dan Bapak Wakil Kepala Sekolah, Bapak Rahmat. Memulai kegiatan komber hari ini, saya mengambil dulu tentang kebugaran jasmani. Sebelum kita mulai, saya boleh pantun? Sama seperti Pak Rahmat ya kemarin. Persib Bandung lawan Mitra Kukar. Dapat piala boleh dipajang. Tolong hadirin siapkan tikar, karena materi komber saya agak panjang. Oke, kita masuk ke materi ya, tentang kebugaran jasmani. Latar belakangnya adalah tujuan pembelajaran kebugaran jasmani adalah untuk meningkatkan kemampuan fisik siswa. Juga sebenarnya bisa juga untuk kemampuan fisik Bapak Ibu guru. Yang kedua, kegiatan ini meliputi latihan untuk kekuatan daya tahan, kelincahan, dan keseimbangan. Yang ketiga, fasilitas sekolah yang terbatas sehingga latihan menggunakan gerakan sederhana yang tidak memerlukan alat. Ya, contohnya seperti jogging karena tidak menggunakan alat, atau jalan cepat. Pengertian kebugaran jasmani. Kebugaran jasmani adalah kemampuan tubuh untuk melakukan aktivitas sehari-hari tanpa kelelahan berlebihan atau yang berarti, dan bisa pulih dengan cepat. Jadi maksudnya di sini adalah misalkan kita melakukan jalan cepat 5 km ya. Nah, kita tidak merasakan kelelahan yang berarti. Terus kita bisa melakukan aktivitas berikutnya. Tetapi kalau yang kebugaran jasmaninya rendah, mungkin sebelum 5 kilo, 2 kilo juga sudah lelah ya. Jadi kebugaran jasmani penting agar kita bisa aktif sepanjang hari dan tetap sehat. Selanjutnya adalah manfaat kebugaran jasmani, yaitu adalah menjaga kesehatan dan daya tahan tubuh, mencegah tubuh terserang penyakit, menjaga berat badan ideal yang sehat, mengontrol kolesterol dan gula darah, dan meningkatkan konsentrasi dan performa belajar.
Nah, di sini ada keterangan menjaga berat badan ideal yang sehat. Mungkin Bapak Ibu sudah tahu berat badan ideal atau tinggi badannya berapa, di sini ada keterangannya. Nah, ini adalah untuk yang pria. Tinggi badannya ada di sini 157, kalau berat badannya 51 sampai 53 itu kecil. 54 sampai 59 sedang, 57 sampai 64 itu adalah besar. Nah, kalau misalkan wanita tinggi badan 147 kecil, berat badan 42 45 kecil, 44 45 sedang, 47 54 adalah besar. Ya. Nah, kalau saya sendiri pun masih tergolong besar Bu, karena berat badan saya tidak ideal dengan tinggi badan. Berat saya ada di 183 sampai 184 tinggi badan. Nah, berat saya ini ada di 90, berarti tetap tergolong besar. Berarti saya harus mengurangi 6 kilo. Ya, 6 kilo. Ya, sekilo aja saya susah Bu, apalagi 6 kilo ya. Nah, selanjutnya kita lihat. Nah, komponen kebugaran jasmani contohnya adalah kekuatan. Contoh latihan kekuatan adalah push up untuk melatih kekuatan otot tangan, sit up untuk melatih kekuatan otot perut. Nah, lalu ada lagi selain kekuatan, ada daya tahan tubuh, yaitu adalah jogging atau lari pelan ya, atau berjalan cepat, berenang dan bersepeda. Nah, ini latihan ini tidak membutuhkan biaya karena berjalan cepat kita hanya modal sepatu, nyeker pun bisa ya. Yang penting berjalannya di jangan jalannya di mall. Kalau di mall ngeluarin biaya itu. Nah, apalagi suaminya ada istri ke mall jalan terus, yang sakit nanti suaminya Bu. Istrinya sehat, suaminya sakit. Nah, lalu contoh latihan peregangan. Nah, ini peregangan adalah stretching ya, stretching. Jadi untuk kelenturan tubuh, misalkan melakukan senam lantai, melakukan sikap gerak kayang, itu adalah untuk pengukurannya. Yang terakhir adalah contoh latihan sprint atau lari cepat. Nah, ini untuk latihan kelincahan, lari cepat. Nah, kalau di usia kita sudah nggak bisa lari cepat lagi. Ya, mungkin kita hanya masuknya ke daya tahan. Jadi kalau usia emas itu kan dari maksimalnya 28 tahun. Setelah 29 tahun itu kita menurun. Nah, kecuali fisiknya benar-benar terlatih ya. Dan langsung lanjut ke lincahan adalah latihan zigzag, latihan lari zigzag, lari berbelok. Nah, tadi sudah dijelaskan ini yang lanjut. Nah, cara memulai latihan kebugaran adalah kita efektifnya adalah seminggu itu 5 kali melakukan kegiatan olahraga ya Bu, 30 sampai 60 menit per sesi. Jadi dalam sehari itu kita harus melakukan 30 sampai 60 menit olahraga. Nah, sekarang kita melakukan atau tidak? Melakukan ya, alhamdulillah. Terus frekuensinya ya 3 sampai 5 kali seminggu. Mulailah dengan latihan ringan. Ya, misalkan contohnya jalan 1 kilo dulu. Minggu depannya nambah 1,5 kilo dan seterusnya. Lalu tambah intensitasnya secara perlahan. Misalkan kita melakukan push up dalam misalkan waktu 1 menit, kita bisa melakukan 20 kali. Nah, lanjutnya harus kita lebih dari itu ya. Ya, selanjutnya lari di tempat bisa dilakukan di halaman sekolah. Terus lompat tali untuk melatih kelincahan dan daya tahan juga bisa dilakukan di sekolah. Berjalan cepat atau jogging mengelilingi halaman sekolah. Ya, ini
kemarin sudah dipraktekkan oleh kepala sekolah kita dulu ya, Ibu Haji Komaria. Setiap pagi dia melakukan jalan cepat mengelilingi lapangan sekolah. Semoga selanjutnya dilanjutkan oleh Bapak Ibu guru. Lalu aturan saat berlatih, lakukan pemanasan sebelum latihan, gunakan pakaian yang nyaman, jangan lupa minum air secukupnya, lakukan pendinginan setelah latihan. Nah ini kita minum secukupnya, sehari itu kita minum cukup itu berapa liter sih? 2 liter. Ya, 2 liter air putih. Ya jangan air kopi ya Bu. Nah lanjut. Tips menjaga kebugaran jasmani. Perbanyak minum air putih. Makan makanan bergizi. Tidur yang cukup. Hindari terlalu banyak bermain gadget dan lebih sering beraktivitas fisik. Nah sekarang yang sering kita hadapi adalah yang paling banyak ini bermain gadget yang lebih. Jadi aktivitas fisiknya kita kurang ya. Misalkan harusnya kalau zaman saya kecil dulu masih banyak permainan tradisional yang saya lakukan, misalkan main umpet, main jongkok, main dalamsin. Tapi kalau saya lihat sekarang ini anak-anak generasi apa sekarang strawberry ya? Strawberry apa bener sih? Generasi yang sekarang alpha. Ya jadi mereka lebih banyak rebahan, bermain gadget tanpa melakukan aktivitas fisik setiap harinya. Nah itu berakibat adalah nanti yang dirasakan adalah masa usia dia dewasa dan masa tua mereka karena tidak terlatih secara fisik dari kecil. Habis mungkin di sini sudah saya jelaskan tentang kebugaran jasmani. Oke ya, di sini kita belum bahas tadi. Nah ini gambar adalah gambar keluarga yang mementingkan kebugaran jasmani. Jadi kita adalah mencontohkan sebagai orang tua, mencontohkan olahraga sejak dini supaya anak mengikuti. Kita nggak mungkin menyuruh anak olahraga tapi kitanya tiduran, mageran. Sama aja seperti misalkan kita mengajak anak dalam bidang agama, hai kamu sholat, tapi ibunya bapaknya tidak sholat. Yang diperhatikan adalah contoh bukan ucapan ya Bu. Nah ini juga misalkan orang tuanya pola makannya seperti ini, si anak karena melihat seperti ini setiap hari jadi mengikuti ya Bu ya. Jadi itu yang bisa saya sampaikan tentang pengertian kebugaran jasmani. Terima kasih. Apabila ada masukan atau ada pemberian tambahan, dimohon. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mana Jip? Nambahkan? Enggak. Tanya Pak. Baik Bapak Ibu, tadi setelah pemaparan dari Pak Kurniawan tentang kebugaran jasmani, mungkin ada yang mau bertanya tentang kebugaran jasmani lebih dalam atau latihannya apa aja sih? Latihan yang gampang dalam kebugaran jasmani. Silakan kalau mau bertanya. Ya, salam. Terima kasih Pak Wawan. Di sini saya sudah lihat tadi tabel yang Pak Wawan tampilkan. Berat badan saya sangat jauh
jauh sekali, beratnya 30 kilo lebihnya. Nah, ya, jadi di sini saya mau berolahraga, tapi olahraga apa yang pas buat saya di usia saya yang sudah di atas 50, dan juga olahraga apa yang tepat buat saya yang memiliki sakit di kaki, agar saya bisa berolahraga dengan baik dan bisa menjadi ideal berat badannya. Itu saja. Terima kasih Pak Wawan. Dan lagi, berapa lama saya harus melakukan olahraga itu? Terima kasih Pak Wawan. Terima kasih. Ini jawaban pertanyaan yang fokus dari Bu Salama. Jadi untuk olahraga usia 50 tahun itu kan nggak mungkin beban ya, karena tubuh kita sudah tidak seperti usia muda. Jadi yang cocok adalah seperti Bu Salama kan menderita sakit di dengkul ya Bu. Ya, jadi itu bisa dilakukan dengan cara olahraga berenang Bu. Berenang itu adalah olahraga yang paling aman karena tidak ada tumpuan ya, karena kita berenang, dan berenang itu adalah olahraga kardio. Kardio itu adalah olahraga jantung juga Bu. Jadi semua badan yang kita lakukan itu bergerak semua Bu. Ini juga kejadian dengan Bapak Presiden kita ya, Bapak Haji Prabowo juga mengeluhkan sama sakit dengkul. Yang olahraga yang dia lakukan hanya satu, setiap harinya berenang. Nah, untuk menurunkan berat badan itu tidak hanya kita berolahraga aja Bu, kita harus kontrol makanan minuman kita ya. Jadi misalkan makanan yang seperti gorengan, minuman kekinian, nah itu cepat Bu ya, cepat menambah berat badan ya kan, karena minuman kekinian itu kan tinggi gula dapat menyebabkan kegemukan. Jadi dikurangi minuman manis, gorengan, dan karbohidrat. Terus pola makannya juga Bu, kalau bisa jangan makan malam, dikurangi makannya. Kalau tengah malam, terakhir makan itu kalau bisa sore ya Bu. Ya, jam menjelang maghrib, sore menjelang maghrib. Dan juga jangan banyak ngemil Bu. Mungkin itu saja yang bisa saya jawab. Ada lagi pertanyaan yang mau diajukan? Ya, terima kasih Pak Wawan. Ya. Kalau nanya bedanya jogging sama lari cepat itu dari kilometernya apa dari kecepatannya atau dari mana? Maksudnya saya selama ini tuh jogging apa lari cepat apa bagaimana gitu kayak mau apa jalan itu kan ya. Terus sama emang iya kalau udah usia berapa heart rate itu nggak boleh lewat dari sekian gitu Pak, gimana gitu baiknya gitu. Terima kasih. Ya, untuk tadi kan kalau jogging itu adalah lari pelan. Kalau lari kencang itu sprint Bu. Biasanya sprint itu jaraknya pendek, 100 sampai 200 meter. Tapi kalau lari jogging kan bisa 1 kilo, 2 kilo. Nah itu namanya lari pelan, lari jogging. Nah untuk yang tadi kedua? Ya jadi ya, iya jadi ada
batasan-batasan. Karena kan fisik kita sudah beda dengan usia yang lebih muda, Bu. Jadi kalau misalkan kita diadu sprint sama anak SD aja nih, Bu, kita kalah pasti. Ya. Tapi kalau daya tahan, misalkan kita sering latihan, kita masih bisa melawan kalau daya tahan. Tapi kalau sprint pasti kita kalah. Makanya kalau atlet-atlet kalau usia udah di atas 30 itu harus off. Karena kelincahannya, kecepatannya itu sudah berkurang. Ada lagi Bapak Ibu? Cukup ya, Bu? Ada lagi Bapak Ibu yang ingin kasih masukan? Mungkin Bapak Andi. Sudah cukup? Ada lagi? Cukup. Ya, apabila sudah cukup, tidak ada yang bertanya, akan saya tutup. Sebelum saya tutup, saya mau pantun lagi, boleh? Bu Rizka motornya Yamaha, motor baru lagi. Pak Rahmat motornya Honda, belum ganti Ducati ya Pak? Yuk kita jaga kesehatan bersama dan kebugaran keluarga besar Marunda 03. Lalu satu lagi, boleh satu lagi? Wakasek namanya Pak Rahmat. Pak Rahmat punya istri namanya Ibu Lia. Pak Said cerita selalu semangat, gigi palsunya copot semua. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, kesimpulannya adalah kebugaran jasmani penting agar tubuh sehat, kuat, dan selalu siap menjalani aktivitas sehari-hari. Latihan rutin bisa membantu menjaga kesehatan kita di masa muda hingga tua nanti. Ya, mari kita hidup sehat tanpa obat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.